Betul. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Gimana keadaannya, pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar bisa. Sudah pada sarapan belum di rumah? Udah. Meminta izin dulu. Tidak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak minta supaya belajar kita lebih berkah, supaya kita diberi kemudahan dalam pembelajaran, supaya ilmu kita bermanfaat. Kita berdoa dulu seperti biasa dipimpin oleh KM. Silakan kita cepat. Di sini ya. Teman-teman semuanya siap. Kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk KM kembali. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen dulu untuk kehadiran siswa semuanya. Yang disebutkan namanya, seperti biasa acungkan tangan, kemudian sebutkan perasaan kalian hari ini. Ada yang senang, ada yang gembira, dan lain sebagainya ya. Yang pertama, Aditya Maulik Effendi. Senang. Senang. Andini. Senang. Ajmar Abdul Hasan. Senang. Senang. Adis Ramdhani. Dewi Silviani. Hadir ceria. Ceria. Farhandaris Nurjaman. Hari Pak ya. Kartika. Muhammad Rajib. Hadir bahagia. Muhammad Rizki. Hadir bahagia. Bahagia. M. Bagusan Nyari Abimari. Bahagia. Si Bungsu selalu bahagia ya. Ahmad Muhammad Syafur Ramadan. Senang. Najla Afika. Hadir Pak bahagia. Rispa. Hadir semangat. Semangat. Semangat ya. Rahma. Hadir semangat. Masih semangat. Raihan Hidayatullah. Senang. Senang. Biasanya bosan, sekarang senang. Bagus ya. Siti Salma. Hadir ceria. Ceria. Siti Julfa. Hadir bahagia.
hadir bahagia. Jangan Aulia hadir senang. Ilyas hadir senang. Ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Berarti kalian pada semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Ini yang Bapak Ibu bilang, kalian itu selalu hadir setiap hari. Coba sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian persiapkan diri terlebih dahulu. Takut bajunya yang belum dimasukkan. Kalau Bapak setelahnya kayak gini ya, cirinya belum dibetulkan. Bajunya dimasukkan, kalau yang belum dimasukkan. Silakan dibetulkan dulu ya. Sudah siap semua? Siap. Untuk menambah rasa nasionalisme kalian, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk itu silakan kalian berdiri dulu semua. Sikap sempurna ya. Pancasila, kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila. Pelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lambang-lambang Pancasila. Makanya kita lihat di burung Garuda, di dada, lihat. Halo. Di dada burung Garuda itu ada lambang-lambang Pancasila. Sesuai dengan pelajaran hari ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari sekarang mengenai Pancasila dalam kehidupanku.
gotong royong dalam tolong menolong. Sesuai dengan pembelajaran yang sebelumnya membahas tentang Pancasila. Sekarang juga masih tetap, tapi sekarang temanya yaitu gotong royong dalam tolong menolong. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini ya, kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini kita ya, yang pertama, kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua yang nantinya setelah belajar kita harus terapkan atau kalian harus tahu. Yang pertama, kita harus menelaah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kegiatan gotong royong. Satu. Yang kedua, kesukaan didik menganalisis perilaku terpuji yang harus ditunjukkan terhadap orang lain dimanapun berada, khususnya dalam kegiatan gotong royong. Itu yang akan kita pelajari ya. Terus, harapan Bapak dalam pelajaran kali ini kalian tetap konsentrasi. Jangan banyak ngobrol dengan teman yang lain, harus memperhatikan supaya apa yang kita pelajari, supaya apa yang Bapak sampaikan kepada kalian, apa yang kita pelajari hari ini bisa terserap dan bisa dipelajari oleh kita semua. Paham semua? Siap semua? Siap. Nah, sebelum itu coba untuk supaya kita belajar dengan semangat, berdiri dulu sebelum. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk fokus. Oke, sesuai kita harus fokus. Silakan kalian duduk kembali. Nah, ini materi yang sekarang kita pelajari, yaitu gotong royong dalam tolong menolong. Yang pertama, sikap dan tindakan saling membantu antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang menandakan manusia adalah makhluk sosial, saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ini, perhatikan ke depan semua kalian. Nah, kalau yang dirasa oleh kalian penting, boleh dicatat. Ya, perhatikan. Merasa oleh kalian penting itu catat dalam buku kalian. Silakan kalian catat dalam buku PKN masing-masing. Nah ini, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia memiliki rasa, kedua sama, dan yang ketiga, manusia memiliki sikap. Yang keempat, manusia memiliki rasa setia. Dan yang kelima, manusia memiliki rasa saling tolong menolong. Yang pentingnya saja dicatatnya ya, supaya kalian nanti bisa mengisi ketika ada soal evaluasi atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini prinsip gotong royong dalam tolong menolong. Yang pertama kita baca semua bareng-bareng. 1. Semangat kebersamaan. 2. Solidaritas. 3. Saling memberi kepada sesama.
ketiga ya, semangat kebersamaan. Itu prinsip gotong royong. Ketika bergotong royong kita harus mempunyai semangat kebersamaan. Yang keduanya solidaritas, harus saling ketika ada yang memerlukan bantuan, kita harus bisa membantu. Dan yang ketiganya saling peduli terhadap sesama. Lanjut. Nah, ini manfaat gotong royong yang perlu kalian ketahui. Satu, meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Kedua, menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan dan kekeluargaan antar masa. Tiga, menjalin dan membina hubungan yang baik antar warga. Yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasionalis. Nah, gotong royong sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, sesuai lambangnya, sila pertama itu lambangnya apa? Bintang. Coba Bapak ingin tahu dulu. Ini hampir sama dengan bunyi Pancasila. Yang pertama, sila pertama itu apa? Pancasila. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lambang Pancasila. Satu. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, lihat, gotong royong dapat dianggap sebagai ibadah yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Yang keduanya, gotong royong didasari rasa kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain. Berkebinekaan loh. Yang ketiga, gotong royong salah satu bentuk persatuan sesuai dengan Pancasila, yaitu 3 persatuan Indonesia. 4, gotong royong dilakukan dengan cara musyawarah dan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, gotong royong yang perlu dilakukan sebagai bagian secara adil. Harus adil. Kalau misalkan membawa batu semua ya membawa. Kalau berat semua, kalau ringan semua. Nah, jadi kita tahu gotong royong itu sesuai dengan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, ini contoh-contoh perilaku gotong royong. Coba lagi apa ini? Gambar itu sedang apa? Menolong orang. Gambar sedang melakukan pertolongan apa? Membantu mendorong kursi roda. Perilaku gotong royong dalam tolong menolong. Pertama, kedua, ketiga, tanggap bencana. Yang sering kita lakukan di lingkungan kita biasanya kerja bakti. Contohnya seperti apa kerja baktinya? Membersihkan jalan, membersihkan sungai, membersihkan masjid. Betul, itu termasuk kerja bakti. Kalau menolong dalam bentuk kerja bakti. Terus membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Contohnya seperti
Mengasihi kepada orang yang memerlukan. Misalkan kemarin terjadi bencana di kita, tetangga kalian kena bencana banjir, kita membantu dengan memberikan sedikit sumbangan. Tanggap bencana alam, kita selalu memberikan informasi kepada yang lain ketika ada bencana alam. Sekarang masuk musim penghujan, kita harus siap. Nah, coba kalian perhatikan untuk lebih lanjutnya. Bapak akan putarkan sebuah video tentang gotong royong. Perhatikan, yang pentingnya kalian catat ya. Gotong royong dalam tolong menolong. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong telah mendarah daging dan menjadi kepribadian bangsa. Gotong royong juga merupakan bagian budaya bangsa Indonesia yang akan kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong berasal dari kata gotong yang artinya bekerja dan royong yang artinya bersama. Jadi, gotong royong berarti bekerja bersama-sama. Manusia tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan, tetapi membutuhkan orang lain. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Sesama manusia dapat bekerja bersama-sama atau bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan bersama. Saat ini, gotong royong masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong diharapkan juga tertanam dalam masyarakat, seperti nilai tolong-menolong, saling membantu, dan saling peduli. Dengan sering bergotong royong, diharapkan masyarakat Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi dan tidak bertentangan untuk saling menolong orang yang membutuhkan. Kegiatan gotong royong dengan tujuan tolong-menolong dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti misalnya gotong royong membantu pemakaman warga yang meninggal, gotong royong membantu korban bencana alam, dan gotong royong memberikan donasi kepada warga miskin. Masyarakat yang memiliki kesadaran untuk bergotong royong dalam tolong-menolong merupakan suatu hal penting. Kesadaran bergotong royong dalam tolong-menolong sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Contoh penerapan gotong royong dalam tolong-menolong. Itu ya contohnya. Saya membuat kegiatan gotong royong.
video pembelajaran tersebut, Bapak ingin tanya dulu kepada Najla. Dalam video tersebut ada apa? Ada yang meminta sumbangan. Meminta untuk apa? Untuk membantu orang yang kena musibah. Nah, betul ya. Meminta sumbangan untuk membantu orang yang terkena musibah. Kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Paham? Tadi dijelaskan. Yang disebut dengan gotong royong itu artinya apa? Bekerja bersama. Kasih dia tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, setelah menonton video tersebut, Bapak akan bagikan kelompok sesuai dengan minat pelajar masing-masing. Nah, Bapak sudah bagikan. Ada 3 kelompok di sini yang sudah kita sepakati bersama atau Bapak sudah bagikan. Yang pertama kelompok visual, kemudian kelompok audio. Yang ketiga kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik itu kelompok yang tidak mau di kelas pinginnya joget-joget. Guru lagi menerangkan pinginnya joget. Nah, kalau kelompok visual berarti yang melihat dari gambar. Kemudian kelompok audio berarti mendengar. Nah, Bapak akan bagikan lembar setiap peserta ini. Tapi sebelumnya, supaya kalian lebih semangat, tolong berdiri dulu sebentar. Kita lakukan ice breaking supaya kalian belajarnya sama semangat. Tepuk semangat. Kelompok kinestetik dulu. Kalian diskusikan dengan teman satu kelompok, baca perintahnya, kemudian tuliskan di sini. Nanti harus dipresentasikan ke dalam. Bebas. Lihat dulu di sini perintahnya. Gak mau di sini, kalau mau mengerjakannya di sini atau di luar boleh. Ya. Mau di luar juga boleh mengerjakannya ya. Kelompok visual. Nah, kalian perhatikan dari gambar-gambar yang tersedia di sini, kemudian tuliskan dan lihat perintahnya. Pada kalian akan menganalisis perilaku terpuji yang sesuai dengan sikap Pancasila ini apa. Pancasila yang pertama apa, sikap terpujinya apa, kalian tuangkan ke sini. Kemudian yang ini audio. Kalian bisa lihat contohnya, ini ada sebuah nyanyian yang berjudul satu satu aku sayang ibu, dua 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 sayang ayah, tiga tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Bisa disambungkan ke sini, disambungkan satu satu simbolnya bintang, dua dua simbolnya lantai dan selanjutnya. Tinggal buat nyanyian yang sesuai dengan ini dulu. Ya, diskusikan di sini ya. Yang ini ikut diskusi ayo. Hai, ajak diskusi, lihat gambarnya yang ini.
boleh diginikan. Jadi kalian harus saling berdiskusi. Nah, ini di sini diskusikan dulu. Dikasih nomor. Yang dikasih nomor. Kalian harus kasih semua. Ya, ya. Saya nyanyi anak ya nanti di sini. Ini ya, lagi estetik. Kita sekarang estetik buat drama. Karena kita mempelajari tentang gotong royong dalam tolong menolong. Ini bang, perannya misalkan mau jadi KM, mau jadi siapa saja. Ayah anu pesan buku, pesan buku. Nah, silakan bebas ya, ekspresikan sesuai dengan tema kita yaitu gotong royong dalam tolong menolong. Semua aktif. Nah, nanti di sana dimasukkannya hasilnya ya, nama kelompoknya siapa saja, kemudian dipraktekkan, dipresentasikan ke depan. Siap? Oke. Makanannya kurang Bercampur lah, gotong royong yang Yang pertama ditulis di paling atas nama kelompoknya. Ciri khas bangsa yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong telah tidak lagi dan menjadi kepribadian. Boleh lihat kan kelompok audio ya? Gotong royong juga merupakan bagian budaya bangsa Bikin Indonesia kalian yang berakar kuat dalam contoh gotong royong dalam tolong menolong tapi nyanyi. Nah, sesuai dengan minat kalian yaitu biasa sambil bernyanyi. bersama. Jadi, bekerja bersama-sama. Mari Bapak kasih waktu. sama-sama dalam membangun kehidupan bersama. Sesuai dengan gambar ini ya. Sesuai dilakukan di masyarakat Indonesia dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam pelaksanaannya, Nggak boleh bicara kasar. Bermain peran sesuai dengan yang pernah kita pelajari ya. Mau bikin jembatan itu termasuk gotong royong. Tadi mau membersihkan kelas sama gotong royong. Bebas ya. Membersihkan jalan gang. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Membersihkan masjid. Gotong royong, jembatan boleh. Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Contoh penerapan gotong royong dalam kaum muda. Iya. Kalau kurang paham boleh lihat ini di depan ya. Boleh dengan lihat pelajar kalian. Iya.
Sudah belum? Masih banyak? Ya, silakan mau yang di atas sudah bebas ya. Ya, silakan. Sudah belum? 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Ayo. Ayo diskusikan siapa nanti yang bermain peran misalkan sebagai lurah atau RT atau Pak Ustadz ya. Jadi harus dibicarakan dulu. Didiskusikan dulu dengan teman yang lainnya. Kurang cerehan. Atau kan? Pas ada layan. Rugi pantil. Oh. Bukan dari bos. Ini aja namanya tugasnya dan gitu. Nanti mana masak? Nggak tahu lah, tuh mau kena di mana? Sama di situ Pak. Ayo main jumpa, selasa lah. Pesiningan sama. Sudah? Oke, sudah belum? Nomor keempat sudah belum? Ayo semangat. Nanti Bapak sebutkan. Hafalkan terus kompak. Karena nanti Bapak nilai ya. Kelompoknya baik.
Ini kelompok visual sudah, kelompok audio lagi mengapakan ini? Kita siap-siap untuk buka. Sudah semua? Setelah kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok, sekarang silakan hasil diskusi kalian presentasikan ke depan, ya, sesuai dengan tugas masing-masing. Tadi untuk kelompok visual berarti menuliskan gotong royong dalam tolong menolong ketika sudah melihat gambar. Kemudian untuk kelompok audio menuliskan kegiatan gotong royong setelah mendengarkan atau melihat video dan dituliskan ke dalam bentuk nyanyian. Terus ada lagi kelompok kinestetik. Kalau kelompok kinestetik ini berarti perannya membuat drama yang berkaitan dengan kegiatan gotong royong dalam tolong menolong. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo, halo. Baik, untuk yang pertama presentasi ke depan, Bapak persilakan grup visual. Silakan. Grup visual dulu, silakan.
ketika kalian melakukan presentasi, jangan terlalu cepat. Kemudian membaca presentasinya harus bersama-sama. Bacanya jangan terlalu cepat, ya, ke depannya. Lanjut sekarang kelompok audio. Santai saja. Si bungsu di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perilaku teruji dalam kegiatan gotong royong ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, berdoa bersama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila dua, kemanusiaan yang adil, persatuan Indonesia. Sila tiga, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila empat, musyawarah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila lima, sikap adil dan sopan. Tempat kerja peserta didik, saya belajar audio. Jangan ketawa terus. Berdoa bersama. Sila dua, kemanusiaan yang adil. Sila tiga, persatuan Indonesia. Lanjut. Sila lima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk mantap. Mantap. Perhatikan untuk kelompok ini, kelompok video audio, ketika melakukan presentasi itu suara harus keras, jangan cengeng, harus serius ya. Silakan kembali. Dan selanjutnya kelompok kinestetik, silakan ke depan. Santai, jangan terburu-buru. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Pak Ustaz. Ayo. Selesai. Membagi tugas secara adil, sama dan cukup merata. Saya pun adil membawa bangku. Ilyas, Rehan, dan Ajis membuat jembatan. Bergotong royong secara adil sekali itu bermusyawarah. Saat gotong royong bersikap sopan. Membuat jembatan. Masak bola. Di sini ada yang ini buat jembatannya, ada ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Udah pada bagus ya, tapi ada sedikit yang kurang. Nah, setelah makan, sebelum makan berdoa dulu. Berdoa dulu sesuai dengan pengenalan Pancasila pertama, seharusnya kayak gitu. Tapi masa pas waktu mau membuat jembatan berdoa dulu pas mau makan, ya itu bagus ya. Terus pas presentasi kalian harus pada sering. Nah, gitu. Beri dia tepuk wow. Kasih dia kasih dia kasih dia beri dia wow. Silakan kembali. Nah, untuk KKD-nya mau dikumpulkan untuk Bapak nilai. Silakan. Ini kan, ini sudah. Nilai ya. Kelompok di. Ulin. Ulin. Hah? Ulin. Coba setelah kalian mempelajari pelajaran tersebut, yaitu mempelajari tentang gotong royong dalam saling tolong menolong, sama. Apakah ada yang sama bertanyakan, kurang paham atau gimana? Silakan. Tidak. Najla, ada yang ditanyakan? Tidak. Ilyas? Tidak. Farhan? Rehan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan bersama-sama. Dari pembelajaran ini kita mengetahui bahwa yang disebut dengan gotong royong itu bekerja bersama-sama. Kemudian kita sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Dan kita tahu sekarang bahwa gotong royong itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Sila ketiga itu yang berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Dan dengan gotong royong kita dapat memperingan pekerjaan, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dan Bapak ingin tahu, untuk mengetahui kemampuan kalian, kalau tadi kalian bekerja bersama-sama atau berdiskusi bersama-sama, sekarang Bapak ingin mengetahui kemampuan kalian itu sampai di mana, yaitu Bapak akan membagikan soal evaluasi. Diisi masing-masing, tidak boleh saling tidur. Isi di sini. Boleh, isi langsung di sini. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Silakan. Waktunya 5 menit ya. Gimana ini? Kita pemilik tahu. Silakan diisi. Nama dulu, kemudian kelas.
Untuk jawabannya ada dari yang apa? Tadi sudah kita pelajari bersama ya. Pertanyaannya tinggal baca secara teliti. Sekarang itu tanggal berapa? Tanggal 6. Kelas 5. Boleh, silakan. Jadi jangan saling tiru. Harus berdasarkan kemampuan masing-masing. Harus berdasarkan kemampuan masing-masing. Kalian. Jadi, ayo ini sama apa ya? Ini sama dia, ayo. Bahasa Indonesia dong. Jelaskan pernyataan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Tadi sudah dibahas barusan disebutkan oleh Bapak. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Terus bisa membutuhkan bantuan dari orang. Jangan buka buku ya. Jangan buka buku ya, semampuan kalian. Jangan. Jangan lirik kanan. Kata Bapak tadi catat yang penting, ingat yang penting. Mana tuh? Oh iya. Jangan saling tiru ya. Dua menit lagi. Ayo, kita harus disiplin waktu. Belajar disiplin waktu ya. Belajar sebelum waktu. Mau selesai, mau sudah selesai, mau salah, mau betul, tidak apa-apa karena itu kemampuan kita, kemampuan kalian, itu kemampuan saya. Jangan takut salah, silakan. Tanpa
Wios. Gak apa-apa. Mau panjang, mau pendek, yang penting jelas. Jangan takut salah, karena kita belajar. Belajar itu kalau benar luar biasa, kalau salah biasa. Ayo jangan takut salah. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Sudah di sini. Ayo. Sudah lembar evaluasinya di sini. Ayo ke sini kan. Ini kan, nggak apa-apa yo. Beres. Udah beres, ayo beres. Pas ini kan. Ya jelas. Ayo waktunya sudah habis, jadi akan dikumpul. Ini kan. Apa? Tidak apa-apa ya, beres kan. Ayo yang dulu. Sudah semuanya dikumpulkan? Duduk kembali seperti biasa. Dari pembelajaran ini, coba apa yang kalian rasakan sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran gotong royong dalam kelompok ini? Ada yang kalian rasakan atau gimana? Pengetahuan kalian. Misalkan sebelum melakukan pembelajaran ini saya asalnya tidak tahu menjadi tahu. Ada tidak? Contohnya kalau ada? Barusan ada. Ada? Rehan? Nah, jadi kita simpulkan bersama. Melakukan pembelajaran ini, sekarang kita mengetahui arti gotong royong dan kita mengetahui kita sebagai makhluk sosial. Bapak ingin tanya, apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Gotong royong dalam saling membantu atau menolong. Kemudian apa saja manfaat yang kita dapatkan pada kegiatan pembelajaran ini? Ada tidak manfaatnya yang kita dapatkan setelah kita mempelajari ini? Dapat ilmu, terus dapat makanan, boleh. Nanti kalau kita gotong royong, karena asas gotong royong itu suka rela. Kalau menurut orang sini disebutnya kenal, pasti bakal dapat makan makanan. Meringankan pekerjaan. Jadi itu untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dan kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran yang selanjutnya.
masih Pancasila dalam kehidupanku untuk judulnya, tapi temanya yaitu mengenal nilai-nilai Pancasila dan lainnya. Coba setelah kita belajar seharian, kita berdiri dulu sebelum berdoa semua. Boleh ya? Dan biasakan tadi ketika mulai pembelajaran atau mulai pekerjaan dimulai dengan mengucapkan dan diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk itu mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Ya, untuk pembelajaran sekarang dan mudah-mudahan kita dikasih umur dan kesempatan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.